Kisah Babun Lady atau Julia Prastana yang memiliki wajah dan sebagian besar tubuhnya ditumbuhi rambut hitam. Tidak ada kelahiran, pembaptisan, atau catatan awal yang mencatat kelahiran Julia Prastana. Tapi, ia kemungkinan lahir pada tahun 1834 di wilayah Sierra Madre, Meksiko. Ia menderita kondisi kelainan genetik hipertrikosis terminalis, yang berarti wajah dan sebagian besar tubuhnya ditumbuhi rambut hitam. Satu-satunya bagian tubuhnya yang tidak tertutup rambut adalah telapak tangan dan telapak kakinya. Sementara gusinya tumbuh terlalu besar dan ia tampak seperti memiliki gigi kedua. Dokter mencoba mengungkap misteri di balik penampilannya dan hasilnya terdapat 3 pendapat. Sebagian dokter mengklaim dia adalah hasil perkawinan antara manusia dan orangutan. Sementara dokter lain menyatakan bahwa ia adalah spesies yang berbeda. Yang lainnya lagi setuju bahwa ia adalah seorang wanita normal yang memiliki penyakit. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan awal Julia. Tapi cerita yang paling populer adalah bahwa ia ditemukan tinggal di sebuah gua bersama ibunya. Julia lalu dibawa ke panti asuhan setempat dan akhirnya diadopsi oleh Senior Sanchez, gubernur negara bagian Sinaloa, Meksiko. Dia menjadikannya sebagai pembantu. Pada April 1854, ia meninggalkan Sanchez setelah dibujuk oleh seorang pemain sandiwara untuk tampil di Amerika. Pada bulan Desember 1854 di teater musikal, ia disebut sebagai hybrid atau beer woman. Sementara menurut cerita kedua, Julia kecil dibuang ke hutan dan dibiarkan mati di sana. Tapi secara ajaib, ia dilindungi oleh ibunya yang berasal dari suku Indian penggali akar. Menurut versi ini, kelompok penggembala Meksiko kemudian menemukan Julia yang sedang bersembunyi bersama ibunya. Julia melakukan tur di bawah manajemen pemain sandiwara lain, Theodore Prapaska. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa Theodore adalah seorang pengusaha, penjual, juru lelang ambisius, dan agak tidak bermoral. Dia kadang-kadang menjual rekan pemain drama untuk prostitusi. Selama hidupnya, Julia telah tampil di seluruh Amerika dan Eropa. Ia diceritakan sebagai wanita yang ramah, sopan, bisa menari, menyanyi, berakting, dan berbicara banyak bahasa. Dr. Wolf berkata, berbicara tentang kelahiran Julia memang sangat rumit. Meskipun kita mungkin mencemooh gagasan bahwa manusia adalah produk campuran manusia dan kera. Namun, bagi orang era Victoria, gagasan ini belum tentu ide gila. Penampilan aneh Julia Prastana disebut sebagai rantai terputus atau missing dari bukti teori Darwin. Mungkin pandangan masyarakat Victoria kepadanya sangat mempengaruhi cara Julia melihat dirinya sendiri, dan harga dirinya adalah seorang manusia. Klaim negatif bagaimana Julia diiklankan tentu akan menyakitkan bagi semua orang yang melihatnya. Apalagi dalam konteks masyarakat Victoria, orang-orang sedang sengit dan panas-panasnya memperdebatkan antara hubungan manusia dan kera. Julia Prastana selalu aktif mengisi pertunjukan orang aneh membanggakan, seperti pemuda raksasa dari Yorkshire, Daniel si pria berkelamin ganda, dan pria berkaki 3. Dugaannya adalah bahwa semua orang bertubuh unik ini telah diperkenalkan kepada keluarga Queen Victoria. Poster promosi untuk Julia tahun 1857 menggambarkan sebagai anak orang Indian penggali akar. Mereka adalah makhluk luar biasa yang mendiami pegunungan Meksiko dan tinggal di gua-gua dengan hewan, dengan deskripsi yang berbeda seperti beruang, monyet, tupai, dan sebagainya. Masalahnya, mereka tidak mengenali perbedaan diri mereka dengan hewan. Makanan mereka terdiri dari rumput, akar, serangga, dan kulit pohon. Namun, teori ini dibantah oleh sains modern, yang menyatakan jika persatuan seperti manusia dan hewan tidak akan pernah bisa dihasilkan, karena spermatozoa binatang tidak dapat berkecambah pada rahim wanita manusia. Orang pada era Victoria secara kasar menyebut kata penggali akar yang merujuk pada sindiran untuk hubungan intim antara binatang dan manusia, di mana olokan ini juga ditunjukkan untuk orang-orang kulit hitam di Afrika. Hinaan penggali akar juga berarti kotor, primitif, malas, haus darah, dan bersifat kebinatangan. Mereka mengolok semua itu kepada Julia, lalu bagaimana orang Victoria mengidentifikasi diri mereka sendiri? Menurut mereka, ras mereka adalah manusia bersih, modern, giat, dan putih. Di galeri pameran, Julia bisa dilihat 3 kali sehari dengan harga 3 shilling.
Media massa memuji kumisnya yang cantik, gusi ganda dan susunan gigi yang aneh. Julia membawakan lagu-lagu Inggris dan Spanyol, berpakaian dengan selera tinggi, dan setiap selesai pertunjukan terdapat sesi tanya jawab di mana penonton akan memberinya pertanyaan. Seorang penonton memuji kecerdasannya, suaranya yang manis, dan selera musik dan tariannya yang luar biasa. Sementara penonton lain berkata jika ia memberi Julia sebatang rokok. Julia akhirnya menikah dengan manajernya yaitu Theodore Prapaska sekitar tahun 1855. Seorang pria yang digambarkan Dr. Wolff sebagai pebisnis ambisius. Banyak orang berspekulasi bagaimana Theodore bersedia menikahi Julia. Tapi diduga semua itu karena uang. Pernikahan tersebut adalah cara bagi Theodore untuk mengontrol Julia. Menurut memoir pemain drama yang lain, Julia tidak akan melepas kerudung tebal yang menutupi wajahnya sampai Theodore masuk. Theodore juga tahu bahwa Julia adalah mesin pembuat uang, jadi dia mempertahankan Julia dengan menikahinya. Julia menghabiskan hidupnya diarak di atas panggung sebagai salah satu orang paling aneh di dunia. Lebih dari 162 tahun yang lalu, Julia pertama kali dipajang untuk umum dengan iklan surat kabar, menggunakan deskripsi rasis yang paling keji tentang dirinya. Manajernya selalu mempromosikan Julia sebagai makhluk hidup tidak suci, yang terlahir dari percampuran antara manusia dan kera. Di media massa, Julia disebut babun lady, dengan wajah seperti babun, tubuh wanita, dan kulit seperti beruang. Ia mungkin setengah binatang, tapi ia juga seorang lady dalam segala hal. Kalimat ini dipromosikan oleh suaminya Theodore Prapaska. Ia adalah orang yang dicintai Julia sekaligus manajernya. Pada tahun 1860, Julia hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki dengan karakteristik fisik yang sama dengan dirinya. Tapi sayangnya hanya hidup selama 2 hari. Bayi tersebut memiliki rambut yang menutupi seluruh tubuhnya seperti Julia. Sayangnya, Julia juga tidak bisa selamat dan meninggal beberapa hari kemudian akibat komplikasi saat melahirkan. Saat itu, ia berada di Moskow untuk melakukan tur pertunjukan. Julia diduga mengatakan hal berikut sebelum ia meninggal. Theodore mencintai saya demi diri saya sendiri. Saya mati bahagia. Saya tahu saya dicintai untuk diri saya sendiri. Kenyataannya, kematian Julia tidak menghentikan pertunjukan aneh tersebut. Setelah kematiannya, Theodore menjual mayat istri dan anaknya seharga $500 dan mereka dikirim untuk dibalsem di Universitas Moskow dengan tujuan untuk diawetkan di Museum Anatomi Universitas. Theodore Prapaska kemudian membawa mayat istri dan anaknya untuk dipamerkan di seluruh Eropa. Suatu ketika, minat penonton memudar dan Theodore memberikan mayat istri dan anaknya ke Museum Inggris. Pada tahun 1864, Julia dan bayinya dipajang di sekitar Swedia. Theodore kemudian menikah lagi dengan wanita berjanggut lain, yaitu Mary Bertel. Setelah berjanji kepada ayahnya bahwa Theodore tidak akan memamerkan Mary seperti Julia, Theodore justru meminta Mary mengganti namanya menjadi Mizenora Pratana, di mana ia diminta bertindak seolah-olah ia adalah saudara perempuan Julia Prestana. Swedia saat itu menggambarkan Mary sebagai milik Theodore. Tidak lama setelah pernikahannya dengan Mary, ia mendapatkan kembali mayat Julia dan bayinya. Theodore meminta istri barunya Mary untuk tampil bersama mayat Julia dan bayinya. Pertunjukan seperti ini berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Diduga, Mary tidak suka melihat senyum mumi Julia, sehingga mayat mereka kembali dipinjamkan ke sebuah pertunjukan. Mary dan Theodore saat itu berada di Rusia, di mana Theodore dinyatakan gila oleh dokter setahun kemudian. Mary memberikan mayat tersebut kepada seorang impresario Jerman dan dipamerkan. Mayat Julia dan bayinya akhirnya dijual, ditukar tangan beberapa kali, dan pada tahun 1921, dibeli oleh pemilik pasar malam Norwegia yang sedang membangun kamar horor. Pada tahun 1943, mayat-mayat tersebut berkeliling Swedia dan mereka terus menghiasi situs-situs hiburan Eropa. Sayangnya, pada tahun 1976, pasar malam dibobol dan mayat-mayat dirusak. Tidak lama kemudian terjadi pencurian mayat dan mayat Julia adalah satu-satunya yang tersisa.
Pada bulan Februari 1990, Julia ditemukan kembali di ruang bawah tanah Institut Kedokteran Forensik. Setelah kampanye yang berlarut-larut, Julia akhirnya dibawa kembali ke Meksiko dan dimakamkan dengan bermartabat. Namun bayinya yang telah dibalsem tidak pernah ditemukan sampai sekarang.